Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Aku berdoa, dan aku pun diberi pengertian. Aku bermohon, dan roh kebijaksanaan pun datang kepadaku. Dialah yang lebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta. Dibandingkan dengannya, kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Permata yang tak terhingga nilainya tidak kusamakan dengan dia. Sebab segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya, dan perak dianggap lumpur belaka di sampingnya. Kebijaksanaan kukasihi lebih daripada kesehatan dan kelokan rupa, dan aku lebih suka memiliki dia daripada cahaya, sebab kemilaunya tak kunjung henti. Namun demikian besertanya datang pula kepadaku segala harta milik, dan kekayaan yang tak terpemanai ada di tangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan kasih setiamu, supaya Tuhan bersorak-sorai. Ujarlah kami mengatur hari Tuhan, hingga kami berulah hati yang bijaksana. Sayangilah hamba-hamba-Mu, tanyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Tanyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Biarlah sukacita kami seimbang dengan duka cita di masa lalu, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Tanyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Hamba-Hamba-Mu menyaksikan perbuatan-Mu, biarlah anak cucu mereka menyaksikan semerak-Mu. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman itu menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Firman itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kerajaan surga.
Semoga Tuhan berserta kita, sekarang dan selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya, maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Lalu berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, barang siapa, karena aku dan karena Injil, meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini, juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.